Langit Lombok tampak tenang pagi itu. Kabut tipis masih menggantung di lereng-lereng Gunung Rinjani, gunung tertinggi kedua di Indonesia yang sudah lama dikenal sebagai tempat suci, angker, dan penuh teka-teki. Bagi para pendaki, Rinjani bukan sekadar petualangan, tapi juga ujian antara keberanian dan takdir. Aditya, seorang pendaki berpengalaman dari Bandung, memutuskan untuk menjajal Rinjani setelah bertahun-tahun menjelajahi gunung-gunung di tanah Jawa. Bersama 3 temannya, Raka, Farah, dan Tio, mereka tiba di Sembalun, sebuah desa yang menjadi titik awal pendakian. Namun sejak awal, ada hal aneh yang mereka rasakan. "Lo ngerasa gak sih dari tadi, kita kayak diawasin?" tanya Farah pelan, sambil menatap ke arah hutan yang seolah menyimpan sesuatu. Raka tertawa, mencoba mencairkan suasana. "Itu cuma perasaan lo aja, Far. Namanya juga hutan. Banyak suara-suara aneh." Namun Aditya hanya diam. Ia juga merasakan hal yang sama. Ada bisikan samar yang seolah menembus kabut, menyusup ke telinga. Tapi ia memilih mengabaikannya. Mereka mulai pendakian. Jalur Sembalun yang dikenal panjang dan terbuka memberikan pemandangan menakjubkan, tapi juga menyimpan rasa sepi yang aneh. Semakin tinggi mereka mendaki, kabut semakin tebal. Awan menutupi langit meskipun jam baru menunjukkan pukul 10 pagi. Di pos ketiga, seorang porter lokal yang mereka temui di awal sempat memperingatkan mereka untuk tidak keluar jalur dan jangan pernah menyebut nama seseorang. "Jangan sebut nama Dewi Anjani sembarangan di gunung ini. Banyak yang gak balik karena itu." Mereka menganggapnya mitos belaka. Sampai akhirnya malam pertama tiba. Mereka berkemah di pelawangan Sembalun. Angin berhembus kencang. Tenda bergoyang. Tio yang keluar tenda untuk buang air kecil tiba-tiba tidak kembali. Mereka panik, menyusuri area sekitar dengan senter dan berteriak-teriak. Tapi tak ada jawaban. Yang mereka temukan hanya jejak kaki Tio yang berhenti di dekat jurang, lalu menghilang begitu saja. Esok harinya, pencarian dilakukan. Namun Tio tidak ditemukan. Anehnya, sinyal HP Aditya yang seharusnya hilang di ketinggian itu, tiba-tiba aktif dan menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. "Dia sudah bersama kami." Farah mulai histeris. Raka mencoba berpikir logis. Tapi Aditya mulai merasa semua ini bukan sekadar kecelakaan pendakian biasa. Malam berikutnya, Farah menghilang. Tapi kali ini mereka mendengar suara. Suara perempuan menyanyi dengan nada yang sangat pilu dari arah Danau Segara Anak. Dan di sanalah semuanya berubah. Aditya dan Raka terdiam, berdiri mematung di depan tenda yang kosong. Suara nyanyian itu terdengar jelas, melengking lembut namun mengandung kesedihan yang dalam. Seolah suara itu berasal dari seseorang yang sudah lama terjebak antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Tanpa sepatah kata pun, Aditya mengambil senter dan langsung menuju arah Danau Segara Anak. Raka berusaha menahannya, tapi Aditya berkata lirih, "Kalau kita diam, kita semua bakal lenyap satu-satu." Jalan menuju danau tak mudah. Hutan rapat dan akar-akar pohon seperti mencoba menahan langkah mereka. Kabut turun begitu pekat, menelan cahaya senter dalam jarak hanya beberapa meter. Tapi suara nyanyian itu terus menggema. Makin jelas, makin dekat. Setibanya di pinggir danau, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di atas permukaan air yang tenang, berdiri sesosok perempuan berjubah putih. Wajahnya tertutup rambut panjang, tapi suaranya, itulah yang mereka dengar. Di belakangnya, terlihat Farah berdiri di tengah air, tubuhnya setengah tenggelam, matanya kosong. Raka ingin meneriakkan nama Farah, tapi Aditya menahan. "Jangan, itu bukan dia." Namun terlambat. Perempuan berjubah putih itu menoleh. Rambutnya tersibak. Dan apa yang mereka lihat bukanlah wajah manusia, melainkan wajah tua penuh luka, matanya gelap, dan senyumnya memamerkan gigi-gigi hitam yang membusuk. Tiba-tiba tanah bergetar. Danau mendidih. Suara tangisan dan jeritan terdengar dari segala arah. Raka menarik Aditya mundur. Tapi kabut kini sudah berubah menjadi gelap pekat. Hutan yang tadi mereka lewati kini tak lagi bisa dikenali. Mereka terjebak. Aditya pingsan.
Ketika ia bangun, ia sudah berada di dalam sebuah pondok kayu. Seorang kakek tua dengan janggut putih memandanginya. "Kau sudah melewati batas, Nak." Aditya tergagap. "Teman-teman saya, di mana mereka? Tolong bantu saya." Kakek itu menghela napas. Gunung ini bukan sekadar tanah dan batu. Ini penjaga dunia antara. Yang datang dengan niat buruk, akan ditelan. Tapi yang datang dengan rasa hormat, mungkin masih bisa kembali. Aditya menangis. "Saya cuma ingin mencari sahabat saya. Saya gak tahu kalau ini semua nyata." Kakek itu lalu memberinya sebuah batu kecil berwarna biru kehijauan. "Ini bukan batu biasa. Ini adalah kunci jalan pulang. Tapi ingat, jangan menoleh ke belakang. Apapun yang kau dengar, jangan panggil nama siapapun. Dan jangan biarkan rasa bersalah menguasaimu." Seketika, Aditya terbangun di pinggir jalur pendakian. Raka terbaring di sebelahnya, dengan wajah penuh luka gores, tapi hidup. Mereka berdua berteriak memanggil Farah dan Tio, tapi hanya Hening yang menjawab. Petugas SAR menemukannya 2 hari kemudian, dalam kondisi dehidrasi dan linglung. Anehnya, GPS mereka menunjukkan bahwa mereka tidak pernah sampai ke Segara Anak. Mereka hanya berputar-putar di satu area kecil yang sama selama 3 hari. Setelah pulang ke Bandung, Aditya tak pernah lagi mendaki. Namun suatu malam, saat hujan deras turun, ia mendapat email anonim yang hanya berisi satu foto. Tersenyum, berdiri di tepi danau Segara Anak. Matanya kosong. Di belakangnya, sesosok perempuan berjubah putih. Foto itu tak punya metadata. Tak bisa dilacak. Tapi ada satu detail yang membuat jantung Aditya nyaris berhenti. Farah memegang batu biru kehijauan di tangannya. Batu yang sama yang dulu diberikan kepadanya oleh sang kakek. Tapi Aditya masih menyimpannya. Di dalam kotak besi, tersegel di bawah tempat tidurnya. Lalu, kalau begitu, batu apa yang dipegang Farah? Atau lebih tepatnya, siapa yang ada dalam tubuh Farah sekarang? Sejak malam itu, Aditya dihantui rasa bersalah dan ketakutan. Ia mulai merasa ada yang mengawasinya di rumah. Cermin kamar sering berembun meski tidak ada uap. Dan suara nyanyian lirih, nyanyian yang sama seperti yang mereka dengar di Rinjani, terus terdengar setiap malam sekitar pukul 2 dini hari. Ia sempat mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya hanya trauma. Tapi ada satu kejadian yang menghapus semua keraguannya. Suatu pagi, Aditya mendapati lantai ruang tamunya basah. Bukan seperti bekas tumpahan air biasa, tapi genangan yang membentuk jejak kaki. Kaki telanjang, kecil, dan berpasir. Jejak itu berasal dari arah pintu depan, dan berhenti tepat di depan kamar Aditya. Ia membuka pintu kamar perlahan, dan saat itu pula lampu padam. Ruangan gelap. Udara tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dan dari dalam kegelapan, terdengar bisikan. "Kenapa kau tinggalkan aku, Dit?" Itu suara Farah. Aditya terjatuh. Ia menoleh ke arah lemari, dan melihatnya. Farah, berdiri di sudut ruangan. Tapi bukan Farah seperti yang ia kenal. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya seolah melayang sedikit dari lantai. Ia tersenyum. Tiba-tiba, batu biru kehijauan yang selama ini ia simpan di bawah tempat tidurnya, pecah menjadi 2. Sejak saat itu, Aditya tak pernah lagi terlihat. Tetangga mengatakan rumahnya kosong, tapi lampu kamarnya kadang masih menyala sendiri di malam hari. Bahkan, beberapa warga mengaku mendengar suara nyanyian dari dalam rumah itu, meski tak ada satu orang pun di dalam. 4 tahun berlalu. Seorang pendaki pemula bernama Rizky mendaki Rinjani bersama pacarnya. Mereka tak tahu apa-apa soal kisah Aditya dan teman-temannya. Di tengah perjalanan menuju Danau Segara Anak, Rizky menemukan sesuatu setengah terkubur di tanah. Sebuah kamera tua. Masih utuh. Saat baterainya diganti, mereka membuka isinya. Di dalamnya hanya ada satu video. Video pendek. Berdurasi 47 detik. Isinya, seorang pria muda, Aditya, berdiri di pinggir danau, menatap kamera sambil berkata dengan suara gemetar,
Kalau kalian menemukan ini, tolong jangan percaya dengan siapapun yang kalian temui di gunung ini. Termasuk teman kalian sendiri. Kadang, mereka bukan lagi manusia. Lalu, di detik terakhir, kamera terjatuh. Terlihat sepatu seseorang mendekat. Lalu layar gelap. Pacar Rizky gemetar. Kamu lihat tadi? Di akhir video, bayangan yang muncul, itu kayak aku. Rizky menoleh, tertawa gugup. Ah, mana mungkin. Tapi matanya kemudian tertuju pada sesuatu di tangan pacarnya. Sebuah batu kecil berwarna biru kehijauan. Dan di atas permukaan danau yang tenang, kabut mulai turun perlahan. Seperti sedang menyambut tamu baru. Tamu yang tidak akan pernah kembali. Beberapa minggu setelah kejadian itu, video pendek dari kamera Aditya tiba-tiba viral di forum-forum pendaki dan channel YouTube bertema horor. Tapi tak ada yang tahu siapa yang pertama kali mengunggahnya. Akunnya misterius, tanpa nama, dan hanya menulis satu kalimat di deskripsi. Gunung Rinjani bukan hanya tempat pendakian. Ia menyimpan sesuatu yang tak boleh dibangunkan. Pencarian terhadap keberadaan Rizky dan pacarnya dilakukan setelah keluarga mereka melapor bahwa keduanya tidak pernah kembali dari pendakian. Anehnya, ketika tim SAR melakukan pencarian di jalur resmi Sembalun, mereka justru menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah pondok kayu tua, yang sebelumnya tak pernah ada di peta, berdiri di tengah hutan. Di dalamnya, hanya ada satu benda, batu biru kehijauan yang bersinar samar di atas meja kayu lapuk, dan secari kertas yang penuh debu. Tertulis tangan. Yang kembali belum tentu manusia. Yang tertinggal belum tentu mati. Tim SAR membawa batu itu ke base camp. Namun, salah satu anggota tim, seorang relawan muda, dikabarkan menghilang secara misterius malam itu juga. Dan ketika teman-temannya mencarinya di sekitar area kemah, mereka hanya menemukan bekas kaki yang berujung di pinggir danau. Danau Segara Anak. Warga lokal mulai menolak membawa pendaki asing ke area tertentu. Bahkan para porter senior mulai memasang batas larangan masuk yang tidak ada di peta manapun. Gunung ini sudah terbuka terlalu lama, ujar Pak Darman, porter tertua yang pernah membawa ratusan orang ke puncak Rinjani. Sekarang waktunya ditutup. Bukan untuk manusia lagi. Namun, seperti biasa, peringatan sering diabaikan. Karena beberapa orang, seperti seorang YouTuber survival yang datang sebulan kemudian, merasa cerita-cerita itu hanya dongeng untuk menakut-nakuti. Ia datang sendirian, membawa kamera, drone, dan tekad untuk membuktikan bahwa semua ini cuma fiksi. Channel YouTube-nya memulai live stream saat ia mencapai Danau Segara Anak. Ia tertawa, berenang, bahkan berteriak memanggil Dewi Anjani sambil menantang. Komentar live stream membanjiri. Gila, berani banget. Wah, settingannya niat banget. Mana tuh hantunya? Namun, satu komentar paling akhir muncul sebelum live stream tiba-tiba berhenti. Kamu seharusnya gak nyebut namanya. Live stream pun berhenti secara tiba-tiba. Channel YouTube itu kini tidak bisa diakses. Semua video dihapus. Hanya satu video pendek yang tersisa, berjudul Dia Sudah Bersama Kami. Video itu hanya menampilkan kabut tebal, suara nyanyian perempuan, dan sebuah siluet perempuan berjubah putih yang berdiri di tengah danau. Wajahnya tidak terlihat, tapi di tangannya ia menggenggam kamera. Dan untuk sekejap, ia tersenyum.